Wardaya. Ya, jadi mungkin di sini ada yang masih kelas 8, tapi memang ini saya kasih tahu dulu sehingga Bapak Ibu bisa melihat profil sekolah SMA Wardah itu seperti apa. Dan jika nanti ada pertanyaan, silakan bisa dimasukkan dalam Zoom chat ya. Oke, saya perkenalkan, saya adalah Associate Professor Dr. Anton Wardaya, dan saya adalah seorang dosen, seorang peneliti, dan saya juga seorang profesional dan pengusaha yang bergabung di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan Kamar Dagang Indonesia, Kadin. Saya sering diundang untuk menjadi pembicara di lembaga kementerian dan pemerintahan, dan ini adalah trip saya menuju England, yaitu ke Cambridge University dan Oxford University. Dan saya berkesempatan juga untuk mengunjungi kampus-kampus seperti Imperial College London, University College London, termasuk yaitu kampus di Amerika Serikat seperti MIT, Chicago University, Berkeley, Stanford, dan lain-lain. Dan saya melihat banyak sekali inovasi yang ditemukan oleh universitas-universitas di US maupun di UK. Nah, saya berkesempatan juga mengunjungi kampus Google ya, Google Office yang ada di Silicon Valley. Dan ini adalah masalah yang akan dihadapi di masa mendatang, yaitu usia produktif kita relatif sangat banyak, yaitu 70,72%. Dan sedangkan banyak penduduk kita itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, ya. Dan kalau menurut Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, kita sangat tertinggal sekali untuk kemampuan membaca kita, termasuk kemampuan matematika, kemampuan sains. Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan untuk menyelamatkan bangsa ini, yaitu melalui kurikulum pendidikan. Dan apalagi kalau kita lihat di zaman COVID-19, banyak pekerjaan yang sudah mulai digantikan oleh mesin atau robot. Dan ini adalah top 10 skill yang harus dipunyai di tahun 2025. Analytical thinking, innovation, active learning, learning strategies, serta complex problem solving akan mendominasi banyak pekerjaan kita di masa mendatang. Jadi ini akan dirasakan dampaknya oleh anak Bapak Ibu sekalian. Bahkan pekerjaan kita akan didominasi oleh komputerisasi dengan robot, dengan mesin, dan lain-lain, sehingga akhirnya banyak pekerjaan yang sudah mulai terdisrupsi. Kita lihat data science, artificial intelligence juga akan mendominasi pekerjaan di masa mendatang. Dan oleh karena itu, pelajaran coding merupakan pelajaran wajib di SMA Wardaya. Titik terpenting dalam kehidupan itu adalah dari bangku SMA menuju bangku universitas. Ketika di bangku SMA dipersiapkan dengan baik, maka anak-anak tersebut bisa masuk ke universitas yang terbaik juga, dan mereka bisa masuk ke dunia kerja dengan baik juga. Dan ini yang SMA Wardaya itu mempersiapkan dengan kita sudah terkoneksi dengan banyak universitas dan beasiswanya, akhirnya mereka akan masuk univ-univ ini dan mereka akan kami persiapkan juga ke industrinya. Wardaya sendiri sudah bekerja sama dengan berbagai institusi seperti ini, dan alumni Wardaya sudah tersebar di universitas luar negeri seperti MIT, Stanford, Harvard, and US, NTU, Hong Kong, Australia, Waterloo, Amsterdam, Kyoto University, dan lain-lain. Dan alumni kami yang sudah tersebar di universitas dalam negeri seperti di UGM, di UI, ITB, dan lain-lain. Dan ini adalah profil alumni Wardaya College, yaitu Kak Francis Kasusan, yang sedang melanjutkan studi MIT, dan Kak Felix Utama yang sedang melanjutkan sudah menghabiskan studinya di University of Cambridge, dan Kak Kanaya yaitu di University of Oxford, dan Kak Mutiara Dinanti Siregar yang akan melanjutkan studinya di S2 di Harvard Business School. Dan ini adalah cita-cita saya mimpi saya waktu tahun 2019. Saya diberikan visi misi
untuk membangun satu sekolah yang membawa gebrakan terobosan untuk pendidikan Indonesia, di mana sekolah ini bersifat universal, jadi kami menerima berbagai agama dan berbagai suku, supaya terjadi Bhinneka Tunggal Ika. Dan kami ingin pembentukan karakter, budi pekerti, itu juga diutamakan. Jadi bukan cuma akademik doang, tetapi mereka punya leadership, punya organisasi skill, punya kepedulian terhadap sesama, sehingga mereka menjadi manusia yang seutuhnya, seimbang baik akademik maupun non-akademik. SMA Wardaya sendiri terletak di daerah Taman Ratu, Sunrise, Jakarta Barat. Luas sekolah kami adalah 4.000 meter persegi. Jadi luas sekolah ini 4.000 meter persegi, itu hanya SMA saja, ya Bapak Ibu. Tidak ada SD, tidak ada SMP, hanya SMA saja. Satu kelasnya itu ukurannya adalah 100 meter persegi. Jadi SMA kami ini enak sekali Bapak Ibu, ya. Jadi di tengahnya itu lapangan. Ini bentuknya seperti U. Jadi kalau anak Bapak Ibu keluar dari kelas pun itu langsung menghirup udara segar Bapak Ibu. Apalagi di tengah pandemi yang sekarang ini. Jadi kalau misalnya keluar kelas, ini sirkulasi udaranya pun ini ventilasinya tidak kami tutup ya Bapak Ibu. Jadi ada sirkulasi udara keluar. Di kelas tetap pakai AC, tapi di sini ventilasi yang ini tidak kami tutup sehingga tetap ada sirkulasi udara keluar. Dan kami sudah menjalankan hybrid learning di SMA Wardaya, yaitu kegiatan onsite dan online, seperti ini. Dan kami praktikum, untuk praktikum seperti kimia, fisika, biologi, itu juga tetap harus onsite ya. Dan kami memang sudah memperbanyak kegiatan onsite kami, Bapak Ibu. Pembelajaran pun PTM sudah berlangsung, seperti itu. Lokasi kami sangat strategis, yaitu 5 menit dari pintu tol exit Kebun Jeruk, RCT Kebun Jeruk, 5 menit dari stasiun Pesing, 5 menit dari halte busway Green Garden, dan 20 menit dari Airport Soekarno-Hatta. Jadi lokasi kami sangat strategis sekali Bapak Ibu, apalagi 100 meter dari 5 menit jalan kaki, itu adalah pusat kuliner Jakarta Barat. Bapak Ibu mau cari dari sate, soto, capcay, bakmi, semuanya ada Bapak Ibu di situ, ya. Karena lokasi kami sangat strategis sekali. Dan kami sudah mempunyai izin operasional dari Kementerian Pendidikan dan kami sudah punya NPSN, nomor pokok sekolah nasional yang ada di kementerian. Jadi sekolah kami setara dengan sekolah-sekolah lainnya. Pada umumnya, sekolah formal lainnya. Dan saya sendiri merupakan salah satu founder, pendiri Sekolah SMA Negeri Muhammad Husni Tamrin. Dan ini SMA Wardaya merupakan sister school dari SMA Muhammad Husni Tamrin. Kalau MHT itu di Jakarta Timur, SMA Wardaya di Jakarta Barat. Dan kami sudah berprestasi di berbagai kompetisi, seperti yang diadakan oleh Waterloo University, dalam hal ini Universitas Parahyangan sebagai pihak penyelenggaranya di Indonesia. Dan SMA Wardaya itu berhasil meraih juara 1. Ya, meraih juara 1 untuk individunya, dan untuk timnya itu adalah juara 2. Walaupun ini semuanya adalah anak kelas 10 semua. Ya, dan mereka berhasil mengalahkan anak-anak yang kelas 11 dan 12. Untuk mereka yang menyukai riset, penelitian, kami arahkan untuk mereka menerbitkan paper di jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Ini adalah yang anak-anak didik kami yang mereka publish di paper jurnal Sinta maupun Scopus. Nah, untuk anak-anak yang menyukai seni, mereka akan diarahkan untuk mengikuti lomba-lomba ke arah seni atau ke arah olahraga juga. Dan saya sendiri sering diundang untuk menjadi pembicara juga. Kemarin itu saya menjadi pembicara, keynote speaker,
Selain Pak Jokowi sebagai pembukanya, saya diminta untuk menjadi keynote speaker di bidang edukasi di Jakarta Convention Center, JCC Senayan. Dan saat itu saya sudah sharing juga tentang SMA Wardaya di JCC. Dan saya bertemu dengan Profesor Marsudi, beliau adalah salah satu Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat Presiden Jokowi, dari ada 10 orang yang ditunjuk oleh Presiden menjadi Dewan Penasihatnya, yaitu selain Ibu Megawati dan Ibu Sri Mulyani. Dan ini yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan ini kami sudah terdaftar juga di Pusat Prestasi Nasional, sehingga anak-anak bisa mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Nah, visi misi dari SMA Wardaya itu adalah unggul dalam ilmu pengetahuan, berwawasan global, dan holistik. Profil guru-guru kami adalah S2 dan S3 dari universitas terkenal untuk bidang matematika, fisika, kimia, biologi. Dan kami punya standarisasi dan mengajar dengan sepenuh hati. Kalau orang nanya, Pak, kurikulum di SMA Wardaya itu seperti apa sih? Kami mengkolaborasikan 3 kurikulum, yaitu kurikulum nasional, yaitu kurikulum dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Dan yang kedua, kami menggabungkan lagi kurikulum internasional, yaitu Cambridge A-Level Singapura ya, bukan A-Level Indonesia. Taraf A-Level Singapura itu jauh lebih sulit. Jadi nanti kalau misalnya anak Bapak Ibu tes ujian Cambridge A-Level Indonesia, itu akan terasa lebih mudah Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah kurikulum peminatan. Anak Bapak Ibu bisa mengikuti salah satu kelas berikut, dan ini dapat dijadikan sebagai ekskul, yaitu kelas profesional, kelas olimpiade, maupun kelas penelitian. Kelas profesional akan diajar oleh para praktisi, seperti dari Gojek, dari Shopee, dari Tokopedia, sehingga mereka mengetahui dunia kerjanya. Nah, tapi ada juga anak yang memang mereka menyukai lomba atau olimpiade, mereka akan mengikuti kelas olimpiade yang diajar oleh para medalis-medalis olimpiade. Dan sedangkan kelas penelitian ini akan diajar oleh para doktor, para profesor. Jadi kelas ini memang untuk kalian yang memang suka dengan riset dan memang kedepannya memang menjadi saintis. Mata pelajaran SMA Wardaya sendiri adalah seperti ini, ya Bapak Ibu. Untuk bahasa Inggris, kami akan mengajarkan yaitu ke IELTS dan SAT. Agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, kami yang membuka kelasnya masing-masing, yaitu nanti yang Muslim ada kelasnya, yang Kristen juga ada kelasnya, dan yang Buddhis juga ada kelasnya. Sedangkan untuk bisnis dan ekonomi lebih ke arah entrepreneurship. Jadi bukan cuma menghafal, tapi mereka akan diterjunkan untuk membuat business plan, business idea, dan akhirnya menjadi business action. Jadi bagaimana mereka membuat satu usaha, ya, dan akhirnya bisa diwujudkan. Dan selanjutnya ini adalah mata pelajaran wajib yaitu di SMA Wardaya, yaitu coding. Di mana coding itu merupakan kebutuhan di zaman sekarang. Jadi kalau anak Bapak Ibu nanti mau kuliah dimanapun, ini banyak sekali yang dirasakan oleh murid-murid saya. Jadi mereka bilang gini, Pak, saya nyesal sekali waktu SMA saya tidak belajar coding. Ternyata waktu kuliah itu adalah mata pelajaran wajib, di mana semua jurusan baik bisnis, science, engineering, gitu ya, bahkan psikologi pun harus belajar coding. Ya. Nah, kelas coding kami itu terdiri dari 15 jenis kelas, Bapak Ibu. Dari tingkat beginner sampai tingkat intermediate sampai tingkat advance. Dan kami punya bahasa asing. Bahasa asing kami yaitu terdiri dari Mandarin, atau Jerman, atau Jepang. Jadi pilih salah satu dari bahasa asing kami. Jadi ini bahasa asingnya seperti ini. Ekonomi entrepreneurship ini nanti akan diajarkan per 3 bulan. Sejarah pun juga per 3 bulan. Jadi sifatnya sejarah itu bukan menghafal ya Bapak Ibu. Kalau di SMA Wardaya lebih ke analisa. Misalnya gini, kalau perang di Penogoro terjadi zaman sekarang, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi perang Ukraina dan Rusia? Jadi ini yang harus kita mengkaitkan zaman dulu dengan zaman sekarang.
Ini yang kami akan anak-anak akan pelajari, yaitu ke analytical thinking. Sedangkan seni budaya penjas juga diajarkan per 3 bulan. Jadi selama 1 term 3 bulan, anak-anak intinya cuma belajar per 10 subjek, tapi nanti di rapot akan dicantumkan 15 subjek, Bapak Ibu. Jadi mereka akan fokus dengan core mereka, yaitu di science, math and science yang mereka. Nah, ekskulnya SMA Wardaya yang berbau digital, yang berkaitan dengan digital, seperti professional class, yaitu data science, artificial intelligence, finance actuarial science, entrepreneurship innovation, serta digital marketing. Sedangkan Olympiad class, yaitu seperti mathematics, fisik, chemistry, biology, computer science, astronomi, kebumian, dan ekonomi. Dan tadi yang saya sebutkan adalah kelas penelitian. Nah, ini adalah contoh ulangan di SMA Wardaya. Jadi nanti akan saya menjadi guru matematikanya langsung, saya kepala sekolah, dan saya menjadi guru matematikanya juga, Bapak Ibu. Dan kalau misalnya orang tanya, mengapa pentingnya A-level, Cambridge A-level? Jadi banyak sekali orang-orang yang di Indonesia yang tidak menyadari betapa pentingnya sertifikat ini, Bapak Ibu. Ketika mereka anak-anak ini bisa mengantongi sertifikat A-level, mereka akan diterima di berbagai universitas terkenal, seperti Yale University, University of Oxford, National University of Singapore, University of Sydney, dan lain-lain. Jadi ada 1.400 lebih universitas di dunia yang mengakui sertifikat A-level ini, termasuk Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada. Jadi kalau kita lihat A-level ini, sertifikat Cambridge ini merupakan sertifikat tertinggi di dunia yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat sekali dalam kita apply ke universitas. Dan berikut adalah contoh, dan ini mereka diterima di Ivy League University, dimanapun ya, dan ini sangat diakui sekali. Dan ini contoh sertifikat dari anak-anak yang mengambil A-level, langsung dari Cambridge University. Nah, kalau kita anak-anak yang sudah berhasil mendapatkan A-level dengan nilai 4 A-star, mereka akan mendapatkan beasiswa penuh selama 4 tahun. Ada universitas yang sudah declare di website-nya mereka, yaitu saya kasih contoh, yaitu HKUST, Hong Kong University of Science and Technology, itu mendeklar bahwa anak-anak yang mendapatkan 4 A-star, mereka akan mendapatkan full tuition fee selama 4 tahun, dan ini seharga 2 miliar, Bapak Ibu. Jadi 2 miliar, 1 tahun 500 juta, selama 4 tahun mereka orang tua sudah menghemat 2 miliar. Sedangkan Pak, kalau misalnya anak saya cuma pakai sertifikat nasional, gimana Pak? Anak Bapak Ibu cuma dihargai, berarti cuma dihargai dapat beasiswanya cuma 1 tahun. Ya, makanya ini yang kami ingin buat gebrakan, gimana anak-anak Indonesia itu bisa menembus univ-univ top dan meraih beasiswanya. Saya melihat seperti Singapura, negaranya kecil, 5 atau 6 juta penduduk, tapi mereka yang masuk ke Oxford University atau Cambridge University itu relatif banyak ya, dibandingkan dari Indonesia, karena mereka memakai Cambridge University curriculum. Nah, selain itu, dari pemerintah kita menawarkan beasiswa Indonesia Maju, yaitu bagi anak Bapak Ibu yang berprestasi, baik bukan cuma di bidang matematik dan sains, tetapi juga di bidang seni dan olahraga. Beasiswa ini diberikan untuk mengcover kalau anak Bapak Ibu ingin kuliah di luar negeri, dan dalam 110 universitas berikut ini, yang sudah diberikan oleh pemerintah kita. Jadi di cover full tuition fee dan full living cost-nya juga. Nah, sedangkan kalau anak yang cuma memakai sertifikat nasional, mereka cuma bisa apply 50 universitas dari 110 ini. Sedangkan anak-anak yang mempunyai sertifikat A-level, Cambridge tadi yang saya sebutkan, mereka bisa apply ke 110 universitas berikut ini. Jadi tidak ada yang dilewatkan, karena semuanya diterima oleh universitas ini. Nah, akhirnya alumni SMA Wardaya akan mengantongi sertifikat-sertifikat seperti ini. Seperti dari Kemendikbud jelas, dari A-level University of Cambridge, dari kompetisi sains ketika mereka mengikuti Olimpiade Sains Nasional, dan
kegiatan-kegiatan mereka akan diisi misalnya kelas Mandarin. Jadi kemarin itu ada anak yang sudah sampai HSK 4. Kelas Mandarin kami itu kami bagi sesuai dengan kemampuan mereka. Ada anak yang memang sudah HSK 4, mereka akan masuk ke HSK 4. Tidak digabung lagi dengan anak-anak yang baru mulai belajar. Jadi nanti ketika anak-anak yang sudah advance, itu mereka kemarin sudah ambil dan mereka dapat nilai yang sangat memuaskan di HSK 4-nya. HSK itu kan sampai 6 ya. Dan selanjutnya untuk yang HSK 1, itu mereka biarkan mereka berlatih di sana. Atau ingin memperdalam di Jepang, Pak, anak saya lebih suka nanti mau kuliahnya di Jepang atau ke Jerman. Silakan nanti anak Bapak Ibu bisa mengambil kelas bahasa asing itu antara Mandarin, Jepang, atau Jerman. Nah, untuk menyeimbangkan antara akademik dan non-akademik, mereka akan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti dari Habitat, Lions Club, dan lain-lain. IELTS ini wajib ya, karena salah satu persyaratan. Dan ini yang tadi saya sebutkan, kita sudah punya izin operasional juga, dan ini adalah siswa-siswi kami yang sudah berprestasi di Olimpiade Internasional seperti Rafael Nevan, yaitu yang sudah berhasil sampai juara 1 di kompetisi sains yang diadakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, dan juara 2 di Universitas Negeri Jogja, UNY. Dan ini kelas profesional kami, tadi yang diajar oleh praktisi, termasuk kegiatan pendukung lainnya. Misalnya kami minggu depan, kami akan mengadakan visit company, yaitu ke Hotel Pullman ya Bapak Ibu. Ya, ini kegiatan magang ini kegiatan wajib bagi anak-anak SMA Wardaya, supaya mereka tahu dunia kerjanya seperti apa. Jangan sampai tahu teori, tapi nggak pernah implementasi dengan industrinya, dengan dunia kerja seperti apa. Bahkan ada orang tua bilang, Pak, bersyukur sekali anak saya bisa magang. Kenapa? Karena mereka lebih menghargai kerja keras orang tuanya. Dan sebelum pandemi, kami mengadakan kunjungan, yaitu ke Tokopedia dan BCA. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar ya Bapak Ibu. Dan tahun ini kami mengadakan visit company, yaitu ke Hotel Pullman di Jakarta Barat dan ke Podomoro University. Dan kami punya sister school selain dari dalam negeri seperti MHT, kami punya sister school di berbagai negara seperti di Rusia, di Singapura, dan lain-lain. Dan kami ini ada satu program, yaitu Pathway, yaitu 1 tahun di Wardaya, dan 3 tahun nanti bisa langsung ke Amerika, yaitu menembus universitas seperti UC Berkeley dan UCLA. Dan kami sendiri, ini yang kami sudah lakukan, yaitu kerjasama kolaborasi mengadakan webinar dengan kampus-kampus terkenal seperti ini, ya Bapak Ibu, sampai University of Cambridge pun datang Bapak Ibu, termasuk dari NTU sampai mendatangkan profesor-profesornya, dari National University of Singapore, termasuk dari Kyoto University, yaitu dari profesornya, Tohoku University sampai 7 profesornya pun datang, termasuk dari Monash University Australia, dari University of British Columbia, Kanada, termasuk dari alumni kami, yaitu dari MIT dan Harvard University. Dan kami juga mendatangkan univ-univ lokal seperti dari Institut Teknologi Bandung ITB, UI, UGM, Unpad, dan lain-lain. Dan di bulan Agustus nanti kami akan mengadakan Expo Onsite juga, selain online, di tanggal 1 sampai 31 online, tapi tanggal 27 nanti kami akan mengadakan kegiatan Expo Onsite di Grand Ballroom Hotel Pullman, Jakarta. Selain dengan universitas, kami mendatangkan para ilmuwan juga, seperti dengan Dr. Karina Jo. Beliau adalah salah satu penemu vaksin AstraZeneca, dan kami mendatangkan Gojek, yaitu pakar dari data science, gitu ya. Dan kami mendatangkan juga dari staf kementerian dan komisaris utama Pertamina, sehingga mereka mengetahui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di masa sekarang ini. Termasuk yang kami undang juga, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Dr. Sandiaga Uno. Saya sendiri sering diundang menjadi pembicara. Dan kami punya klub public speaking, yaitu Toastmaster dan Gavel Club. Kami ingin supaya anak-anak ini bukan cuma mereka punya ide, tapi tidak pernah bisa presentasi, gitu ya. Dan ini
kami ingin supaya mereka latihan juga ngomong, komunikasi. Jadi ini SMA Wardah ya, yang tadi saya sebutkan, kami kelasnya seperti ini ya Bapak Ibu, nanti kami akan ada grand opening-nya tanggal 23 Juli, Hari Anak Nasional, hari Sabtu, yang akan diresmikan oleh Pak Wali Kota Jakarta Barat. Ya, jadi tanggal 23 Juli sekitar 2 minggu lagi ya Bapak Ibu akan diresmikan oleh Pak Wali Kota Jakarta Barat. Dan ini adalah desain gedung Wardah ya untuk Learning and Research Center in the Future ya Bapak Ibu. Ya, lokasinya sudah enak sekali dan kami akan membangun 5 lantai nanti ke depannya. Dan kalau ditanya SMA Wardah itu kolaborasi dari universitas ada, industrinya juga ada, dengan pemerintahannya juga ada. Dan kalau ditanya uang sekolahnya berapa sih Pak dengan Bapak yang paparkan tadi, itu adalah yaitu uang sekolahnya adalah 1 juta per bulan. Dan kami ini adalah tersedia beasiswa bagi para peraih medali OSN ya. Dan biaya ini sudah termasuk apa? Selain Senin sampai Jumat mereka belajar dari jam 7 sampai jam 3, kelas-kelas di Wardaya sendiri mereka tidak perlu bayar lagi. Seperti kelas IELTS, kelas coding, olimpiade, penelitian itu sudah all in, itu 1 juta Bapak Ibu. Ya, kecuali nanti kalau misalnya ngambil sertifikasi ASK ya, mereka bayar sendiri ya, tentu sertifikasi IELTS itu yang mereka bayar sendiri. Seperti itu. Dan akhirnya mereka mengantongi sertifikat-sertifikat seperti ini. Dan ini lokasi SMA Wardaya Bapak Ibu. Ini Hotel Central, ini Pullman Central Park, dan ini adalah Soekarno-Hatta, dan ini adalah RCTI Kebonjeruk, dan ini Monas Tugu Monumen Nasional. Jadi kami lokasinya ini adalah di pusat kota Jakarta Barat, Bapak Ibu. Letaknya sangat strategis sekali. Kalau Bapak Ibu tahu Wardah College, itu 7 menit dari Wardah College, tidak jauh. Dan kalau ingin terkoneksi dengan kami, silakan bisa menghubungi nomor sekian. Oke, mungkin jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa dimasukkan dalam Zoom chat. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan, dan saya mempersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang SMA Wardah ya. Ya, silakan mungkin bisa DM saya secara pribadi ya Bapak Ibu, sehingga kami bisa tahu kebutuhan atau apa yang ingin ditanyakan di SMA tentang SMA Wardah ya. Ya, silakan. Dan kami punya asrama Bapak Ibu untuk anak-anak dari luar Jakarta, Jabodetabek, itu akan ada asramanya. Ya. Jadi karena sekolah kami SMA doang gitu ya, dan kami punya asrama ya. Oke, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin bisa buka mic-nya kalau yang mau bertanya. Ya. Oke. Biaya untuk asrama itu adalah untuk yang ini ya, itu adalah 300.000 per bulan. Biaya ini adalah untuk biaya pengganti listrik sama air ya. Tapi untuk makan mereka tinggal tapping dipakai flash gitu ya di kantin. Untuk cuci baju mereka tinggal laundry pakai mesin cuci koin. Ini yang kami terapkan seperti di asrama-asrama luar negeri Bapak Ibu. Sekolah jam 7 sampai 15 apakah akan ada banyak PR juga? Kami akan bilang sekolah kami bukan sekolah yang santai ya Bapak Ibu ya. Jadi yang bukan istilahnya habis itu jam 7 sampai 15 habis itu santai mereka bisa main game gitu ya. Bukan seperti itu. Karena kami juga pengen membentuk mental anak Bapak Ibu menjadi pekerja keras. Seperti itu. Untuk beasiswa, karena sekarang ini kan banyak sekali anak yang terlalu santai, terlalu comfort zone gitu ya. Terlalu banyak fasilitas, akhirnya mereka terbuai dengan fasilitasnya, dan akhirnya ikut-ikutan teman, Bapak Ibu. Untuk beasiswa hanya kami berikan untuk para peraih medali Olimpiade Sains Nasional. Ya, jadi beasiswa kalau anak Bapak Ibu di SMP-nya sudah berprestasi di Olimpiade Sains Nasional, silakan mengajukan beasiswa untuk studinya, seperti itu. Ya, oke. Ya, jadi untuk peraih medali ya, dan itu yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, bukan dari lembaga-lembaga atau institusi yang tidak ini ya. Apakah ada biaya masuk selain 1 juta per bulan?
Untuk biaya masuk itu untuk 1 juta ini ya, kalau misalnya uang buku, uang seragam itu di luar itu ya, seperti itu. Ya, jadi kami di luar 1 juta itu hanya untuk belajarnya. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan nih, misalnya untuk mereka misalnya mesti tes gitu ya, mesti tes minat dan bakat, yaitu di luar itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan 1 juta itu hanya untuk mereka belajar dari Senin sampai Jumat, termasuk Sabtu Minggu. Apa artinya akan lebih berat di sekolah di SMAK 1? Kalau saya bilang berat itu gini ya, kalau berat itu saya bilang relatif ya. Selama ini anak-anak ini fine-fine aja gitu ya. Tapi mereka enjoy karena mereka tidak dibebani dengan 15 subjek seperti itu ya. Karena sekolah-sekolah lain pada umumnya 15 subjeknya langsung jalan semua Bapak Ibu. Anaknya jadi sampai pusing gitu ya. Karena mesti ngejar juga core-nya dia. Misalnya di IPA gitu ya. Tapi akhirnya mereka juga mesti ngejar misalnya ke pelajaran-pelajaran lain yang sebagai pendukungnya. Kalau saya bilang berat itu relatif ya. Saya bilang tidak bisa dipukul rata juga. Apakah ada penjurusan IPA, IPS juga? Saat ini kami memang core-nya di science, IPA. Ya, seperti itu. Apakah SMA Wardaya sudah terakreditasi? Kalau belum, apakah masalah akreditasi perlu menjadi pertimbangan dalam memilih sekolah? Jadi ini akreditasi kami harus dalam waktu, karena kami baru 2 tahun Bapak Ibu berdiri, kami akan mengurus waktu tahun ketiga. Karena setiap akreditasi waktu saya mendirikan MHT pun, mereka juga melewati 3 tahun baru bisa akreditasi. Karena melihat apa yang sudah dikerjakan sekolah tersebut, gitu ya, termasuk apa yang dihasilkan. Nah, kemarin ketika Dinas Pendidikan datang ke sekolah kami, mereka lihat, wah Pak, ini sih sekolahnya udah pengajarnya aja S2, S3, Pak. Kayak gitu ya. Terus kurikulumnya kayak gini. Fasilitasnya juga mendukung. Dia bilang, mah ini mah cepet ya akreditasinya. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya itu, karena saya tahu soal akreditasi itu pasti ditanyakan oleh banyak orang tua. Tapi saya tidak khawatir gitu ya. Waktu saya dulu menawarkan sekolah MHT Bapak Ibu. Ya. Banyak orang juga nanya, pasti akreditasi gimana Pak MHT? Sekarang siapa sih yang nggak mau masuk MHT Bapak Ibu? Seperti itu. Apakah SMA Wardaya menerima murid pindahan? Untuk kelas, tentu nanti kami lihat kapasitas ya. Seperti itu ya. Karena kelas 10 ke kelas 11 tentu ada kriterianya. Ketika mereka kami terima, ketika kelas 11-nya itu kami terima, tentu usahanya jauh lebih keras lagi Bapak Ibu. Dan itu ada kriteria tertentu ya. Seperti itu. Oke, jadi ini mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Mungkin ini nomor telepon saya, Bapak Ibu. Jadi ini saya senang sekali ya. Jadi saya bisa diskusi di sini, Bapak Ibu nggak usah malu-malu gitu ya untuk menanyakan ini nomor. Nah ini mungkin saya akan kasih tahu tentang testimoni SMA Wardaya ya. Jadi ini testimoni, kami ingin supaya anak-anak ini bukan cuma belajar doang, tapi mereka juga mengikuti kegiatan seperti ini, mengecat ya Bapak Ibu. Jadi mereka ikutan ngecat gitu ya. Terus habis itu mereka itu ikut dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, ini adalah salah satu kegiatan di SMA Wardaya, yaitu mereka ikut mengecat di orang-orang yang tidak mampu. Ini mungkin saya share screen ya, Bapak Ibu. Ya, jadi ini mereka mengumpulkan donasi Bapak Ibu, dan di donasi ini disumbangkan untuk membangun rumah-rumah yang tidak mampu Bapak Ibu. Kami kerjasama dengan Habitat for Humanity, yaitu suatu lembaga organisasi kemanusiaan yang tersebar di lebih dari 200 negara.
Jadi itu salah satu kegiatan kami. Terus nanti ada juga nanti kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya minggu depan kami sudah mengadakan visit company juga ke Hotel Pullman, terus ke Agung Podomoro. Nanti ke depannya kami akan mengadakan misalnya edutour juga seperti itu. Ya, oke, mungkin ada lagi, silakan yang mau ditanyakan. Kami punya kegiatan Leo Club ya Bapak Ibu. Kami punya Leo Club dan ini mereka membuat kegiatan yaitu kemarin itu yaitu kegiatan lomba seni Bapak Ibu. Lomba seni ini yang didonasikan ke anak-anak yang tidak mampu. Ya. Ya, jadi kalau misalnya ditanya, ya kalau sekolah di Indonesia yang kepala sekolahnya S3, itu SMA Wardaya Bapak Ibu. Ya, pengajarnya S2. Ya, nah ini yang merupakan kelebihan, makanya kenapa banyak sekali universitas yang melihat kayak gini, wah ini sih sekolah yang kami cari di Indonesia. Ya, bukan cuma mengedepankan akademik, tapi juga mereka balance antara akademik dan non-akademiknya. Boleh tahu jumlah murid dari angkatan pertama sampai yang baru ini masuk untuk tahun ajaran ini? Jadi gini Bapak Ibu, untuk tahun pertama kami ada 16 murid ya. Terus untuk yang tahun kedua ini ada 32 murid. Ya. Jadi ada 32 murid, terus nanti tahun ini untuk angkatan selanjutnya karena kami mereka sudah melihat bahwa ini luas sekali ya gedungnya, itu akan kami buka lebih banyak kelas lagi seperti itu. Untuk peminatan jurusan kuliah, apakah nanti jelas akan lebih diarahkan ya Bapak Ibu, bukan cuma di kelas 12 ya, bahkan dari kelas 10 mereka akan mengikuti webinar Bapak Ibu. Jadi mereka itu akan mengikuti biasanya sekolah-sekolah itu kebanyakan masa orientasinya bikin karton gitu ya. Kalau kami udah langsung dengerin ceramah gitu ya, tokoh-tokoh penting Bapak Ibu. Terus abis itu ada juga mereka langsung dengar webinar nanti di bulan Agustus. Mereka langsung gimana caranya untuk sampai ke univ-univ tersebut. Ya, oke. Nah terus kalau misalnya apakah ada tes masuk untuk SMA Wardaya? Untuk nilai-nilai yang kami ada jalur non-tes dan jalur tes. Jalur non-tes kami akan lihat dari rapot Bapak Ibu. Dan kami akan tetapkan nanti ya di bulan Agustus nilainya minimal harus berapa. Dan kalau misalnya ingin memasuki pakai jalur tes, berarti kalau nilai yang tidak dipenuhi itu berarti harus jalur tes. Seperti itu. Ya. Nah, itu mungkin gambaran singkat tentang SMA Wardaya. Jadi jika Bapak Ibu, Pak, saya pengen tahu lebih detail lagi nih tentang SMA Wardaya, Bapak Ibu nanti bisa terkoneksi dengan kami, gitu ya. Dan ini mungkin saya bisa kasih tentang ini ya, tentang testimoni dari murid kami. Jadi kami ini adalah multicultural ya Bapak Ibu. Nama saya Nafla Ramania Tifal, asal sekolah saya dari SMA Wardaya. Nah, baru hari ini itu kita mulai praktikum belajar onsite dan menurut saya seru sih bisa ketemu teman dan belajarnya itu bisa diskusi bareng, kerja bareng, jadi kayak kerjasamanya ada gitu. Halo, nama saya adalah Johannes Rafael Kristianto. Saya dari SMA Wardaya. Kesan belajar saya di sekolah SMA Wardaya adalah pertama-tamanya memang sulit sekali karena pelajarannya memang lebih susah daripada sekolah lain. Tetapi materi-materinya sangat challenging, jadinya untuk kita tidak akan bosan dengan materinya dan akan selalu tertarik dengan materi yang diajarkan walau susah. Jadi membuat materi itu menjadi lebih gampang. Oke, mungkin itu gambaran tentang dari testimoni
murid-murid di SMA Wardaya, mungkin ini ada satu pendaftaran dimulai tanggal kita akan masukkan nanti Bapak Ibu, yaitu ke Linktree kami, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu, kami akan kasih tahu juga di Instagram kami, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya Pak, saya pengen daftar gitu ya, silakan nanti bisa langsung ke Linktree kami. Ini ada SMA Wardaya, seperti itu. Kalau untuk tes masuknya, nanti kami akan kabari di Instagram kami juga. Jadi silakan like Instagram kami supaya bisa mengetahui informasi kapan penerimaan siswa-siswa baru di tahun 2023. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kalau untuk tes masuk, apakah pelajarannya adalah matematika, IPA, dan Inggris ya Bapak Ibu. Matematika, IPA, dan Inggris. Seperti itu. Jadi psikotes itu nanti Bapak Ibu, ketika nanti ada tes minat dan bakat seperti itu. Kami lebih ke pelajaran. Oke, kira-kira ada lagi, mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup. Jadi kalau Pak, habis ini saya mau tanya lebih detail tentang SMA Wardaya. Bapak Ibu bisa connect ke WA saya. Walaupun saya sibuk di kementerian Bapak Ibu, ini saya lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini. Jadi orang nggak tahu nih, istilahnya kayak ini bangsa ya besar, tapi dari dulu saya bilang nggak maju-maju nih. Padahal kita kaya kan, termasuk negara terkaya di dunia gitu loh. Mohon maaf, saya terlambat masuk. Per tahun ini sudah ada kurikulum merdeka dari pemerintah. Bagaimana dengan penerapannya di SMA Wardaya? Bapak Ibu, saya merupakan salah satu tim penyusun kurikulum merdeka Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dari tadi yang saya presentasikan, anak-anak itu mereka saya bahkan sebelum pemerintah menyusun itu, saya sudah menerapkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa? Jadi waktu di sini mereka merdeka kan, istilah merdeka belajar itu artinya mereka boleh memilih misalnya profesional atau olimpiade atau penelitian gitu ya, atau kalau misalnya mereka mau ikut kelas bahasa asing, Mandarin atau coding. Ada anak yang benar-benar suka gitu ya dengan coding gitu ya, sampai kita punya 15 jenis kelas coding Bapak Ibu. Ada yang udah sampai level 5, level 6 gitu ya. Tapi ada yang, Pak, saya biasa aja deh sama coding. Tapi karena coding itu pelajaran yang wajib dibutuhkan nanti untuk kuliah, saya bilang dia akan istilahnya akan memperdalam di level 1, level 2. Jadi itu yang disebut merdeka belajar Bapak Ibu. Ya. Jadi itu ya. Apakah ada uang pendaftaran dan uang pangkal untuk nanti uang pendaftaran, tentu uang pangkal nanti kami beritahukan nanti di bulan Agustus juga. Seperti itu. Ya. Jadi kami ingin menciptakan sekolah yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Tentunya istilah gini, ada sekolah yang mematok sampai uang pangkalnya sampai gimana gitu ya. Karena saya pengen menciptakan sekolah yang berkualitas dengan harga yang terjangkau Bapak Ibu. Ya. Jadi semua lapisan pun bisa masuk. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi nanti kan kami kabari waktu nanti di bulan Agustus semuanya. Nah, oke, ada lagi silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi. Jadi nanti untuk penerapan kurikulum merdeka, sebelum pemerintah menerapkan, saya sudah terlebih dahulu menerapkan Bapak Ibu. Ya, apa yang disebut merdeka belajar. Nggak usah khawatir ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak pun tadi Bapak Ibu lihat, mereka enjoy aja. Karena nggak usah dipaksakan gitu ya. Dijejelin semuanya 15 subjeknya kayak, waduh saya bilang, semua guru merasa, kamu harus bisa ya pelajaran saya, kamu harus bisa ya. Ya semuanya kalau bilang kayak gitu, nanti anaknya akhirnya jadi apa? Jadi stres Bapak Ibu. Ya. Oke, tahun ajaran 2023-2024 bisa daftar mulai kapan? Mulai Agustus Bapak Ibu. Agustus 2022. Kita mulai membuka pendaftaran. Ya. Kami mulai masuk itu mulai minggu depan ya, dan ini nanti untuk nanti kalau Bapak Ibu mau lihat
grand opening kami nanti bisa datang 23 Juli Bapak Ibu, diresmikan oleh Pak Wali Kota Jakarta Barat. Ya, oke, silahkan nanti Bapak Ibu bisa langsung datang ke sekolah kami, ya, termasuk kami juga akan mengadakan open house juga nanti di bulan Agustus. Ya, oke, mungkin dari saya terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Nanti kalau Bapak Ibu ada teman-teman atau rekan-rekan yang tertarik, nanti bisa ikut sesi kami selanjutnya. Oke, terima kasih nanti kami ada kelas trial Bapak Ibu untuk sebelum di bulan Agustus biasa kami mengadakan kelas trial. Jadi silahkan bagi yang ingin tertarik, ada jadwal-jadwalnya tentunya ya. Dan kelas itu tidak digabung dengan kelas yang sudah ada. Jadi kelas trial itu adalah kelas yang tahun depannya pengen masuk. Seperti itu. Ya, kelas berarti ya naik kelas 9. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya dengan Dr. Anton Wardaya mengucapkan selamat malam, God bless you all. Assalamualaikum.